Halo semua, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas suatu isu tentang pendidikan yang masih kurang merata di Indonesia. Hal ini sudah cukup umum untuk didengar masyarakat Indonesia karena memang hal ini adalah hal yang cukup memprihatinkan. Seperti yang kita tahu, pendidikan adalah suatu hak yang dapat diterima oleh semua orang. Tetapi, coba sekarang kita lihat satu contoh, yaitu Indonesia bagian timur, khususnya Papua. Pendidikan di sana masih sangat minim. Beberapa aspek tentu saja mempengaruhi hal tersebut, seperti fasilitas sekolah dan transportasi yang belum memadai, kurangnya tenaga kerja seperti guru, dan juga kurangnya perhatian pemerintah terhadap daerah-daerah pelosok atau terpencil. Sangat disayangkan karena masih banyak pemerintah yang lebih mementingkan kota-kota dan daerah besar, sehingga daerah seperti Papua yang cukup jauh tidak mendapatkan perhatian dan hak yang sama. Nah, kali ini kami akan membahas kaitan antara pendidikan yang kurang merata di daerah Papua dengan beberapa topik. Kami akan membahas untuk melihat apakah hal yang dapat kita ambil dari kasus ini. Pertama, kita akan membahas tentang wawasan dunia Kristen. Kami akan mengaitkan pendidikan yang kurang merata dengan salah satu elemen wawasan dunia Kristen, yaitu elemen teologi. Elemen teologi adalah konsep dan pemahaman tentang Allah, di mana kita sebagai umat Kristiani mempercayai adanya keberadaan Allah. Dalam kasus ini, mungkin ada banyak orang yang melihat bahwa Allah itu tidak ada dan tidak hadir. Mungkin ada banyak orang yang bertanya-tanya, kalau Allah itu benar ada, kenapa ada banyak anak-anak yang tidak mendapatkan haknya? Kalau Allah itu benar-benar ada, kenapa ada banyak anak-anak di Papua yang belum bisa mendapatkan pendidikan yang sama dengan anak-anak di Pulau Jawa? Apakah Tuhan itu membeda-bedakan? Atau bahkan sebenarnya Allah itu tidak ada? Kami ingin menegaskan bahwa Allah memang benar ada. Allah kita, yaitu Allah Tritunggal, tentu saja menampakkan dirinya lewat beberapa peran, seperti dalam bentuk pemerintahan, guru, dan setiap pihak yang membantu. Apabila kita mempercayai bahwa Allah itu benar ada, kita akan bisa melihat, walaupun kita belum mendapatkan pendidikan yang merata, walaupun kita belum mendapatkan pertolongan, kita tetap bisa melihat bahwa selalu ada kasih karunia dari Tuhan. Kasih karunia yang seperti apa sih? Kita akan lihat lebih lanjut di topik-topik selanjutnya. Kita akan membahas sifat-sifat Allah yang dapat diberikan kepada manusia atau kita sebut communicable attributes. Salah satu yang akan kita bahas adalah tentang keadilan atau justice. Seperti yang kita ketahui, keadilan itu sangat diperlukan di dunia ini. Mengapa keadilan itu penting? Karena Allah sendiri berbicara, Allah aja bisa adil kepada umat-umatnya. Berarti kita sebagai umatnya juga bisa adil kepada sesama kita. Nah, dalam konteks ini, pemerintah harusnya bisa melakukan keadilan dalam bidang pendidikan kepada seluruh warga-warganya Indonesia, yaitu bukan hanya di kota yang berkembang saja, bukan hanya di kota yang banyak penduduknya saja, contohnya seperti Jakarta, tetapi justru pemerintah dapat merangkul orang-orang yang berada di pelosok sana untuk mereka dapat mendapatkan pendidikan yang layak. Dan ada ayatnya yaitu di Mazmur 58 ayat 12, dan orang akan berkata, sesungguhnya ada pahala bagi orang benar, sesungguhnya ada Allah yang memberi keadilan di bumi. Ayat Tuhan aja berkata di Alkitab kita itu harus memiliki keadilan di bumi ini. Nah, pemerintah harusnya mencontoh sifat Allah yang seperti ini. Dan ada satu ayat lagi yaitu Roma 2 ayat 8. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran melainkan taat kepada kelaliman. Ini perlu kita garis bawahi, mereka mencari kepentingan sendiri. Kebanyakan kita tahu banyak kasus yang di pemerintah, misalkan dana yang seharusnya untuk pendidikan di luar sana tapi mereka pakai untuk kepentingan diri sendiri. Itu sangat tidak boleh. Harusnya pemerintah itu benar-benar menjalankan tugasnya dengan benar. Jika emang itu dananya untuk itu, ya lakukan untuk itu, untuk mendapat pendidikan yang layak di luar sana, agar mereka pun juga bisa sama seperti kita, agar mereka juga layak untuk terima pendidikan dan bisa menjadi seperti orang-orang sukses di luar sana. Sekarang kami akan mengaitkan dengan topik keempat, yaitu pendidikan dengan citra diri. Pendidikan merupakan intuisi yang sangat penting, karena disinilah terbentuknya generasi penerus bangsa di masa yang akan datang. Pendidikan berhubungan dengan citra diri, karena meskipun pendidikan di wilayah timur masih kurang memadai dan sulit, mereka tidak seharusnya minder.
Minder sebenarnya adalah perasaan alami yang dimiliki semua orang dan diberikan oleh Tuhan kepada manusia supaya kita, manusia, tidak kelewat percaya diri dan akhirnya menjadi sombong. Nah, kita yang mempunyai pendidikan memadai tidak sepantasnya untuk merendahkan mereka dan menyombongkan diri, karena mereka dan kita ini sama berharganya di mata Tuhan. يوجد الآلة Ya, bentar. الأولى C. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, atau yang biasa kita sebut dengan imago Dei. Dalam konteks Kejadian 1 ayat 26-28, imago Dei dikaitkan dengan mengerjakan mandat budaya. Nah, esensi dari mandat budaya itu sendiri adalah tugas dan tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan kepada kita untuk memelihara, meneruskan, dan mengembangkan apa yang sudah dilakukan Tuhan atas bumi ini. Namun, dalam mengelola dan mengembangkan sumber daya di bumi, manusia memerlukan intelektual atau wawasan serta skill. Dengan adanya pendidikan, skill, intelektual, atau wawasan seseorang itu dapat diasah dengan baik, sehingga manusia dapat mengerjakan mandat budaya yang Tuhan berikan dengan benar dan tepat. Selain itu, seseorang yang berpendidikan akan cenderung memiliki citra diri yang baik, yang akhirnya menimbulkan rasa percaya diri dalam mengelola sumber daya. Sedangkan mereka yang tidak memiliki pendidikan akan cenderung minder, merasa tidak mampu, dan tidak percaya akan kemampuan yang mereka miliki. Maka itu, pemerintah diharapkan dapat mendorong pemerataan pendidikan yang ada di Indonesia. Adanya otonomi daerah di bidang pendidikan, khususnya di Indonesia bagian timur.